Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kami dari kelompok 4B izin ingin menjelaskan materi yang ke-9 Praktikum Teknologi Farmasi Steril yang berjudul Uji Alkalinitas Gelas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tujuan dari praktikum pada kali ini. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui apa itu uji alkalinitas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dan kegunaan dari uji alkalinitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui tipe gelas yang dipakai dalam formulasi sediaan steril ini. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa hasil dari suatu uji kualitas kaca. Dan tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang kelima, mahasiswa mampu menentukan kualitas kaca yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini ialah pada alat, siapkan autoklaf sebanyak 1 buah, lumpang dan alu sebanyak 1 buah, pengayak nomor 12 dan 14 sebanyak 1 buah, dan alat-alat gelas sebanyak 1 buah. Sedangkan pada bahan, siapkan water for injection sebanyak 10 ml, metil merah sebanyak 10 ml, asam sulfat 0,02 normalitas 10 ml, dan aseton sebanyak 10 ml. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar teori. Pengemasan atau pengemas merupakan salah satu komponen penting dalam sediaan farmasi. Jadi pengemas itu berperan untuk menjaga kestabilan dari produk yang nantinya akan berpengaruh kepada efek terapi dari produk tersebut. Nah, pengemas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengemas primer dan yang kedua pengemas sekunder. Pengemas primer itu pengemas yang langsung berkontak dengan sediaan. Misalnya contohnya itu vial, ampul, dan juga wadah-wadah yang biasanya terbuat dari gelas. Nah, kalau pengemasan sekunder itu pengemas yang fungsinya untuk melindungi pengemas primer. Jadi pengemas sekunder ini tidak langsung berkontak dengan sediaan dan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap kestabilan dari produk. Nah, contohnya dari pengemasan sekunder ini adalah kardus dan juga karton dan lain-lain. Nah, gelas itu mengandung 4 komponen, diantaranya itu ada pasir, kemudian soda abu, batu kapur, dan juga curen. Nah, menurut USP, gelas ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu tipe 1, kemudian tipe 2, tipe 3, dan juga NP. Nah, untuk gelas tipe 1 itu kualitasnya sangat-sangat tinggi dan biasanya sering digunakan untuk sediaan parenteral. Kualitasnya di bawah tipe 1 dan untuk tipe 2 ini dia sudah tidak murni lagi seperti tipe 1 karena sudah ada penambahan zat yang fungsinya untuk mengurangi pengotor yang biasanya sifatnya itu alkali. Kemudian kalau untuk gelas yang tipe 3, gelas tipe 3 itu kualitasnya di bawah tipe 1 dan juga tipe 2. Gelas ini sudah jarang digunakan untuk sediaan parenteral atau memang tidak digunakan untuk sediaan parenteral kecuali didukung oleh data-data lain. Dan yang terakhir itu gelas tipe NP. Nah, kalau gelas tipe NP itu sudah diatur memang tidak digunakan untuk sediaan parenteral, hanya boleh digunakan untuk sediaan oral ataupun juga lokal. Nah, untuk cara kerja uji dari sediaan gelas ini atau pengemasan gelas itu ada dua. Yang pertama itu ada powdered glass dan yang kedua itu ada water treatment. Nah, perbedaan dari kedua tipe ini, kalau misalnya yang powdered glass itu pada sampelnya itu digunakan sampel serbuk. Nah, sedangkan pada water treatment itu digunakan sampel cairan. Nah, untuk yang tipe powdered glass itu biasanya digunakan untuk uji gelas tipe 1, 2, dan juga NP. Mohon maaf, jadi tipe 1, 3, dan NP, sedangkan yang water treatment itu digunakan untuk gelas tipe 2. Metode kerja dari praktikum steril uji alkalinitas gelas kali ini ada dua, yaitu uji serbuk kaca dan uji ketahanan kaca terhadap air pada suhu 121 derajat Celcius, di mana uji serbuk kaca ini pertama kali yaitu dipilih secara acak 6 atau lebih buah
haluskan kembali kaca yang terlewat dengan air panas 14 hingga diperoleh serbuk yang lolos sebanyak 20 gram. Yang keempat, masukkan serbuk ke dalam Erlenmeyer 250 ml dengan 6 kali 5 ml aseton selama 30 detik tiap kali pencucian. Kemudian keringkan serbuk pada suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian timbang selama 10 gram serbuk yang telah kering dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian timbangkan 50 ml WFI, tutup dengan rapat. Masukkan ke dalam autoclave, sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian dinginkan lalu tutup dan tuangkan air ke dalam bumbu. Kemudian hasil bilasan itu ditambahkan 5 tetes metil merah dan dititrasi dengan menggunakan H2SO4 0,02N. Kemudian uji yang kedua yaitu uji ketahanan kaca terhadap air pada suhu 121 derajat Celcius. Yang pertama yaitu dipilih secara acak 3 atau lebih wadah yang telah dibilas 2 kali dengan WFI. Kemudian isi wadah dengan WFI hingga 90% kapasitas penuh. Yang ketiga, masukkan ke dalam autoclave, sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 60 menit. Lalu tuangkan isi wadah ke dalam Erlenmeyer hingga volume 100 ml. Kemudian tambahkan 5 tetes metil merah dan titrasi dalam keadaan hangat dengan H2SO4 0,02N. Yang terakhir yaitu dilakukan titrasi melengkung menggunakan 100 ml WFI pada suhu dan indikator yang sama. Baiklah, pada praktikum kali ini dilakukan uji serbuk kaca dan uji ketahanan kaca. Uji serbuk kaca dilakukan untuk gelas tipe 1, 3, NP, sedangkan untuk uji ketahanan kaca dilakukan untuk gelas tipe 2. Karena gelas tipe 2 tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga harus diuji secara uji ketahanan kaca. Karena pada uji ketahanan kaca ini tidak melibatkan proses pemanasan selama pengujian. Hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini untuk jenis kaca botol obat, H2SO4 yang dibutuhkan sebanyak 4,83 mili yang termasuk jenis kaca tipe NP. Sedangkan untuk botol marjan dibutuhkan H2SO4-nya 0,97 mili yang termasuk jenis kaca tipe 3. Botol kecap dibutuhkan H2SO4-nya sebanyak 4,4 mili yang termasuk jenis kaca tipe 3. Sedangkan untuk botol hemapiton dibutuhkan H2SO4-nya sebanyak 0,58 mili yang termasuk jenis kaca NP. Yang terakhir yaitu jenis kaca ampul bening dibutuhkan H2SO4-nya 0,87 mili yang termasuk jenis kaca tipe 1. Untuk gelas tipe 2 dilakukan uji ketahanan kaca karena gelas tipe 2 ini tidak tahan terhadap panas. Gelas tipe 2 terbagi menjadi dua, yaitu gelas dengan volume kecil dari 100 ml yang membutuhkan H2SO4-nya 0,7 mili. Sedangkan untuk gelas dengan volume yang lebih dari 100 ml dibutuhkan H2SO4-nya maksimal 0,2 mili. Berdasarkan hasil yang didapatkan untuk uji serbuk kaca, dapat dinyatakan bahwa semua sampel memenuhi syarat uji karena H2SO4 yang dibutuhkan kecil dari 15 mili. Ujian alkalinitas ini dilakukan bertujuan untuk menguji gelas terhadap serangan kimiawi preparat farmasi yang disimpan dalam botol gas. Gelas tipe 1 memiliki legibility yang kecil dengan koefisien ekspansi termal yang kecil, sehingga tahan terhadap pemanasan. Gelas tipe 2 kurang tahan panas untuk menghilangkan legibility yang sifatnya alkali. Gelas tipe 3 tidak untuk sediaan parenteral, sedangkan gelas tipe NP untuk sediaan oral atau topikal, tidak untuk sediaan parenteral. Kesimpulan yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu uji alkalinitas pada gelas, dapat disimpulkan bahwa uji serbuk kaca dilakukan untuk gelas tipe 1, 3, dan NP, sedangkan untuk uji ketahanan kaca dilakukan untuk gelas tipe 2.